Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Afifa dengan NIM 211340165. Di sini saya akan membuat video laporan konseling keluarga dengan tujuan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil semester 5 di mata kuliah Quran Hadis dan BK dengan dosen pengampu yakni Ibu DRA Eni Nuraini MSI. Untuk nama dan kisahnya saya samarkan di sini hanya beberapa potongan saja, dan atas ketidaksengajaan kesamaan ini mohon dimaafkan karena ini juga sudah sesuai dengan prosedur dalam konseling keluarga. Akan membacakan laporan konseling keluarganya. Yang pertama yaitu identitas konseli, yaitu identitas konselornya yaitu saya sendiri Nabila Afifah dengan NIM 211340165. Nah, sasaran layanannya itu kepada konseli ataupun kepada klien dengan identitas klien sebagai berikut, yakni nama Agus Salim, ini nama samarannya guys, umur 35 tahun, profesi sebagai petani ataupun buruh, jenis kelamin yaitu laki-laki. Domisilinya juga sudah kita samarkan, anggap saja ini di daerah Tak-Takan Serang. Nah, di Tak-Takan Serang. Alokasi waktunya kita sudah melakukannya sesuai dengan prosedur konseling, yaitu selama 45 menit. Dan bidang layanannya sesuai dengan permintaan dosen pengampu yaitu pribadi dan keluarga. Nah, fungsi layanannya itu untuk memberi pemahaman, pencegahan, dan pengentasan pada permasalahan yang dialami oleh klien. Untuk layanannya itu konseling keluarga. Nah, tempat konselingnya yang ini juga kita samarkan yaitu kediaman Bapak Agus. Nah, topik permasalahan yang di sini, topik permasalahan yang saya ambil setelah melakukan konseling keluarga adalah yaitu masalah perekonomian, yang dimana Bapak Agus, ini nama samarannya, Bapak Agus adalah bapak rumah tangga beranak 2. Usianya sekarang menginjak 35 tahun. Profesinya yaitu sebagai buruh ataupun petani. Pekerjaannya yang sudah sangat lama ia kerjakan. Awal bertemu dengan istrinya, yaitu Ibu Rina, ini pun nama samaran, adalah hal yang sangat berharga bagi Bapak Agus ini. Bagaimana tidak? Karena Ibu Rina menerima dengan segala kekurangannya ia. 1 hingga 5 tahun pernikahan, memang selalu ada konflik di antara mereka berdua. Yang sering terjadi ialah masalah ekonomi. Tutur Bapak Agus. Ekonomi di dalam rumah tangga memang hal yang lumrah, biasa terjadi. Memang hal yang lumrah biasa terjadi. Tetapi semua persoalan itu juga perlu adanya pengentasan masalah. Terus 2 anaknya ini mereka selalu cukup dengan semua ini. Mereka mengerti dan memahaminya. Mereka berdua selisih, 2 anaknya ini mereka berdua selisih 3 tahun. Umur kakaknya itu 12 tahun dengan gender perempuan, dan adiknya itu umur 9 tahun dengan gender laki-laki. Mereka memang masih termasuk golongan golden age. Bapak Agus selalu berusaha apapun itu untuk perkembangan mereka. Kakak dan adik adalah anak-anak normal seperti lainnya. Ibu Rina terkadang emosionalnya tidak terkontrol ketika melihat pencapaian orang lain. Adalah yang sering memicu api, yaitu permasalahannya itu memang Ibu Rina sering mengungkit-ungkitnya. Nah, Ibu Rina juga terkadang emosionalnya tidak terkontrol ketika melihat pencapaian orang lain. Ibu Rina lah yang sering memicu api atau sering menimbulkan masalah, membuat Pak Agus juga kadang lepas kendali, marah tak terkendali.
Pak Agus selalu mengasih uang seluruh hasil taninya ke Ibu Rina. Ibu Rina kalau sedang stabil emosionalnya jarang mempermasalahkan berapapun itu hasil taninya. Pak Agus bingung untuk menghadapi istrinya karena yang selalu menjadi permasalahan adalah ekonomi secara menerus. Nah, tujuan layanan gunanya untuk pengentasan permasalahan, pengambilan keputusan secara matang, berpikir positif, menjadi lebih tenang, dan terakhir tujuan layanannya yaitu untuk menjadi lebih tenang. Langkah-langkah kegiatan layanan yang pertama yaitu tidak lupa di tahap awal. Di tahap awal itu pada saat konseling, konselor perlu melakukan dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada attending. Attending adalah membangun hubungan dan memberikan suasana yang hangat untuk konseli agar konseli dapat secara sukarela dan terbuka terhadap permasalahannya. Yang kedua itu membangun rapor. Yang ketiga itu sikap dan jarak duduk konselor dan konseli perlu menjaga jarak duduknya yaitu 80-100 cm. Tidak lupa juga di tahap awal yaitu ada penstrukturan yang dimana konselor perlu menanyakan kepada konseli apakah sudah pernah melakukan konseling atau tidak. Jika sudah, maka konselor hanya melakukan penstrukturan sebagian, dan jika belum, konselor perlu melakukan penstrukturan penuh. Yang kelima, ada menegosiasikan kontrak, membangun perjanjian antara konselor dengan klien. Yang pertama itu berisi kontrak waktu, yaitu berapa waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor. Yang ketiga itu ada kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan klien. Dan ketiga itu ada kontrak kerjasama dalam konseling, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseli dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling. Yang keenam juga ada need assessment, yang dimana konselor dan klien mulai menemukan masalah klien. Pada tahap ini, konselor melakukan penjelajahan masalah klien, mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Telah dijelaskan oleh konselor dengan baik dan sesama sehingga menciptakan pemahaman satu sama lain, maka sesi konseling bisa dimulai untuk tahap selanjutnya, yaitu ada tahap inti. Dalam tahap inti, yaitu mengeksplorasi dan bertanggung jawab masalah klien lebih dalam. Mengeksplorasi masalah dimaksudkan agar klien mempunyai pilihan-pilihan yang akan dia pilih secara matang, baik itu dari sisi kekurangan atau kelebihan dari pilihannya yang sedang dialami. Dalam permasalahan ini, konselor melanjutkan pengambilan konseling keluarga. Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga, pembenahan komunikasi keluarga, agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarganya. Terus, konseling keluarga ini berfokus pada individu atau salah satu keluarganya, upaya bantuan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah supaya keluarga kembali harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terus, perasaan-perasaan emosionalnya terkait ekonomi dalam keluarga ini bisa diselesaikan secara bersama, dan Ibu Rina agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain, daripada marahnya teruap-uap ataupun penuh dengan emosi. Ibu Rina itu perlu memproyeksikannya perasaannya terlebih dahulu, mengakui dan menerimanya terlebih dahulu sebelum memproyeksikan ataupun memarahi Bapak Agusnya ini. Selain itu, Pak Agus juga membutuhkan dukungan sosial agar bisa bangkit dari masa perekonomian ini dengan membantu individu melalui coping stress.
yang dirasakannya. Bagaimana coping stress itu, di mana situasi Pak Agus sedang dilanda kebingungan, tetapi Ibu Rina malah terus menuntutnya. Jadi Bapak Agus ini perlu adanya memvalidasi dan dukungan dari Ibu Rina dan juga anaknya untuk melalui coping stress ini agar tidak teruap-uap masalahnya, juga agar emosinya juga kembali stabil antar keduanya. Dalam hal ini, pasangan suami istri antara Ibu Rina dan Pak Agus harus menjunjung tinggi etika, yaitu asyarah bil ma'ruf di rumah untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai perintah Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tahrithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah, dijelaskan juga di dalam hadisnya sebagai berikut. Ana Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan raddi minha akhar qala ghairuh rawahul Muslim. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah laki-laki suami mukmin membenci perempuan istri mukmin. Jika ada satu sifat yang dibenci, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai. Dengan perspektif kesalingan, hadis di atas juga berlaku untuk perspektif istri tentang pasangan mereka, mengabaikan kekurangannya dan fokus pada kebaikan yang telah diberikan seperti karakter yang positif dan menyenangkan. Namun, ini hanya berlaku untuk hal yang mendasar seperti makanan, air, tempat tinggal, istirahat, bahasa, pemikiran, tenaga kerja, atau hal yang menyangkut tubuh manusia. Jika sudah menyangkut tentang keimanan atau kekerasan dalam rumah tangga, maka Islam menyediakan sarana untuk berpisah agar tetap menjaga kewarasan. Seperti itu, di tahap inti juga kita berusaha untuk merubah ataupun menyadarkan pikiran keluarga ini yang berawal dari pikiran irasional menjadi rasional kembali dan menjadi rumah tangga yang rukun. Nah, selanjutnya itu kita ada tahap akhir. Nah, setelah konseling memperoleh solusi, lalu berjanji akan berubah demi dirinya dan sekitarnya, lalu konseling diakhiri dan konseli merasa ia memiliki jalan untuk masalah yang dihadapinya. Semula klien berpikiran bahwa mengakhiri adalah hal yang mudah untuk dilakukan, ternyata itu cara yang salah. Mengkomunikasikan antar keduanya dengan kepala dingin masih bisa dilakukannya dengan baik. Lagi pula, bukan hanya ia dan istri yang berpisah, tetapi berpisah pula dengan anaknya. Nah, tahap akhir juga di sini kita perlu memperhatikan. Yang pertama yaitu ada konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Terus yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling. Ini SIREK ya, penilaian segera. Terus yang keempat itu ada membuat kontrak pertemuan berikutnya.
Nah, dari kesemua laporan tadi yang telah saya bacakan, kesimpulan konseling keluarga kali ini adalah konseling ini membantu klien untuk menghilangkan pikiran-pikiran irasional menjadi rasional, dan pada akhirnya klien mampu menyesuaikan diri dan mampu berpikir positif terhadap diri dan istrinya serta mempertanggungjawabkan atas api amarahnya. Oke, cukup sekian laporan konseling keluarga yang telah saya sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.